jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Suatu hari Mbak Noni sedikit susah diatur. Rani, lincah. Miranda, penenang hati. Suti, ya Suti masakannya enak. Dani, rajin. Niko, sering rapat. Kemudian Ahmad, ya tekun dan totalitas. Hatta, ya banyak makan. Hasbi, kurang disiplin. Kalau Ahmad itu orangnya buaya. Kalau Dani itu teman pembulian. Kalau Hasbi itu orangnya pembual. Terus Agung
ketua yang baik. Lanjutnya Miko orangnya cuek. Terus yang untuk perempuan, Noni itu orangnya berisik. Suti so asik. Kalau Rani aktif. Dan kalau yang terakhir Ama. Yang pertama Mas Agung itu baik, cocok sih dijadiin calon imam. Tapi keras kepalanya susah sih, jadi kayaknya nggak bisa nyatu sih. Terus Ahmad itu baik, asik tapi kadang garing sih. Terus siapa lagi sih? Miko itu cuek tapi baik. Terus Dani itu rajin tapi ngeselin, apalagi kalau gabung sama Hatta, apalagi lucu sedikit. Terus Hatta itu lucu tapi kadang konteks bercandanya berlebihan, tapi lucu sih. Terus siapa lagi sih yang belum? Hasbi itu kalau udah ngomong ngeselin banget sih, jadi mending Hasbi nggak usah ngomong. Terus siapa lagi? Ama itu pintar dan keren. Terus Kak Noni itu sebenarnya baik sih, tapi kurangin keras kepalanya, karena kalau Kak Noni keras kepala kami juga kadang kesel sih. Terus siapa lagi? Rani itu baik, orangnya susah nolak, kalau disuruh iya. Deskripsi untuk teman-teman posko. Yang pertama Mas Agung tuh pemimpin yang baik sih, tapi kebanyakan dia itu suka ngatur. Jadi kadang apa yang kita omongin itu nggak didengar. Kemudian Miko orangnya pendiam dan lebih cuek. Kemudian dan ini menurut aku ya, orang yang paling rajin di posko, suka bersihin walaupun nggak disuruh, kalau disuruh tapi dia mau gitu, gerak sendiri. Kemudian Ahmad orangnya mandiri sih, tapi lebih pendiam juga orangnya, tapi suka berbagi, suka nolong gitu. Kemudian Hatta suka bikin lawakan, jadi bikin posko tuh nggak garing, jadi bikin suasana posko lebih happy lagi. Kemudian Hasbi baik sih, apalagi paling hebat sih kalau untuk sosialisasi sama masyarakat, sama warga, tapi orangnya pemalas. Terus Kak Noni orangnya baik, suka berbagi juga, tapi kadang egoisnya tinggi sih, jadi susah ngalahin egonya. Terus Suti si koki di posko, kayak makanannya enak banget. Kalau makan masakan dia tuh kayak serasa di rumah gitu. Sebelumnya belum ada Suti, kayak nggak makan di rumah, kayak ya kurang enak aja gitu, mungkin karena jarang masak juga. Terus Ama baik, anaknya berani juga walaupun dia kalem. Agung adalah sosok yang sangat mengayomi, ketua Posko 22 yang sangat luar biasa, yang multi talenta, yang sangat kami banggakan dalam Posko 22. Dan juga ada Hatta yang sangat unik dan lucu dengan tingkah lakunya yang buat kita tidak bisa terlepas dari ingatan tingkah konyolnya. Dan juga ada Ahmad dari Bangka Belitung, orang yang sangat bijaksana, pengertian, kawan satu piket setiap hari Senin dan Kamis. Beliau sangat membantu saya. Terima kasih buat Ahmad. Dan juga saudara kita Miko yang dari Surabaya. Mas Miko, terima kasih, kenang-kenangannya sangat luar biasa. Semoga kita jalin terus silaturahmi, jaga terus pertemanan. Dan kepada Mas Dani dari teman kita yang paling jauh dari Gorontalo, yang sangat luar biasa, yang hadir di Jambi, orang yang sangat baik, menarik, dan kreatif, editor kami nomor 1. Dan kepada kawan-kawan kami, posko yang cewek, Mbak Noni, kami sangat salut Mbak Noni. Sangat sulit saya menyampaikan gimana deskripsi tentang Kak Noni ya. Dan hanya orangnya memang nyeplos, kita yang harus sabar, harus mengerti dan lebih mengalah. Kak Noni, ampun Kak Noni. Dan untuk Rani, orangnya sangat keibuan, sangat luar biasa juga, memberikan pengertian lebih pada kami, tidak banyak protes, selalu terdepan. Dan kepada Suti yang baru datang walaupun beberapa hari tertinggal dengan kami, dia memberi warna baru, karena dengan masakannya kami lebih terasa rasanya daripada sebelumnya karena selalu pedas oleh masakan Mbak Noni. Dan terakhir untuk Ama, teman kita dari Aceh, semoga kita dapat memberi kesan lebih baik, terus jaga silaturahmi sama wanita yang sangat luar biasa, tetap semangat. 1, 2, 3. Agung adalah ketua posko yang memiliki sifat yang ambisius. Hasbi, salah satu teman posko yang memiliki sifat pemberani. Kemudian Hatta
Hatta ini orangnya dia kuat makan dia. Ya, kemudian ada Noni itu tiap malam teleponan terus video call, bisa dikatakan bucin lah. Kemudian Ama ini sosok yang mengademkan, kemudian pendiam. Kemudian Harani ini penghangat suasana, bisa membaur dengan teman-teman yang lain. Kemudian Dani ini seorang desainer yang luar biasa lah. Kemudian Suti, kalau Suti ini sedikit banyak bacot tapi eksekusi kurang. Miko, kemudian Miko ini orangnya sibuk mungkin ya, mungkin sering zoom atau apalah gitu. Bagi saya Mas Agung itu orangnya apa ya? Itu kadang ceroboh. Biasa kalau barang yang dia pegang itu kadang dia tinggalin sendiri di situ, dia nggak simpan ulang. Tapi dia pemimpin yang baik lah, yang tegas. Walaupun biasanya suka ngatur, suka nyuruh, gitu. Tapi dia baik. Kemudian untuk Miko itu dia itu apa ya? Diam-diam menyakitkan gitu. Dia pendiam tapi kadang ada sosok sisi dia yang mungkin sedikit pemarah gitu. Tapi kebanyakan sosoknya lebih banyak yang baik sih. Cuma itu kadang-kadang muncul. Kalau apa lagi? Ahmad itu dia orangnya kalau kadang dia pelit sih. Dia kadang sedikit pelit dan itulah. Tapi dia juga kalau soal menolong itu baik. Dia orangnya sigap. Terus kalau untuk Hasbi, ya mungkin saya rasa semua sama ini bilangnya. Dia itu kalau untuk urusan yang berkaitan dengan masyarakat itu bagus. Dia apa ya, cara bersosialisasi dengan orang itu bagus. Cuma memang salah satu kekurangannya itu memang agak susah diatur. Dan juga itulah. Tapi balik itu dia sosoknya baik. Kemudian kalau untuk cewek-ceweknya, pertama untuk Banoni, lupa Hatta. Kalau untuk Hatta itu teman paling dekat sih di sini. Dia apa ya, kita itu nyambung orangnya. Jadi kalau suka ngebully Suti itu emang nyambung terus itu. Dia Hatta itu orangnya baik lah. Dia cuma emang dia kadang dengar, kadang tidak, itu orangnya. Gak stabil orangnya itu. Kemudian kalau untuk cewek-ceweknya, yang pertama untuk Mbak Noni sebenarnya dia baik. Cuma itulah dia kadang terlalu mementingkan dirinya sendiri dan lumayan egois. Kita semua pasti egois, tapi kayaknya dia tingkatan egoisnya itu lebih dari kita. Itu. Kemudian kalau untuk Suti, ini cewek yang paling ribet nih di posko ini. Pagi-pagi itu ribet tuh. Dan suka jaga malam dia, suka dengar kita kalau ngigau itu selalu dia tuh yang pantau itu Suti itu. Tapi dia baik lah, cuma emang kadang berisik dia ini. Kalau Ama dia baik, tapi dia sedikit slow, tapi lincah. Itu aku juga heran, lincah tapi dia sedikit slow. Selain kalau untuk Rani, dari keempat cewek ini Rani lah yang paling keibuan lah ini istilahnya. Dia paling apa ya, orangnya ngalir aja terus itu, terserah apa yang dibikin ya dia oke aja lah. Itu Rani. Terus udah habis ya. Yang bisa saya deskripsikan sebenarnya mulai dari awal sudah berasa begitu, karisma yang dimiliki oleh ketua BEM fakultas kan. Saat Zoom pertama kali kita itu udah terasa gitu, karisma kepemimpinannya gitu. Jadi cukup senang diketuai oleh Bang Agung ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan yang apa lagi ya, udah sih. Terus yang kedua, Bang Dani, aku cukup respect sama Bang Dani soalnya emang yang paling kerja keras. Saya suka lihat kerja kerasnya dan sering sekali mengingatkan satu sama lain, entah itu untuk berinteraksi ataupun dalam proker sendiri. Sangat suka semangatnya dan sungguh aktif dalam kegiatan. Terima kasih Bang Dani atas semangat dan kerja keras yang diberikan sama KKI. Untuk yang ketiga mungkin Bang Hasbi. Bang Hasbi ini jujur ada suka tidak sukanya, tapi lebih ke arah yang bikin saya tidak suka itu yang itu tadi, sering lepas tanggung jawab sih emang. Buat cuci piring sih terutama. Padahal cuci piring gampang, passion saya itu cuci piring. Tanya aja Bang Agung kalau lagi motor. Tanya aja Bang Agung kalau lagi jadwal tiket. Cuci piring gampang sebenarnya. Tapi itu sering lepas tanggung jawab masalah tiket atau mungkin ya itu sih yang sering. Tapi yang menarik itu dari segi conversationnya dalam masyarakat desa di sini terutama sama pemuda-pemuda sangat aktif sekali berinteraksi, di mana hal tersebut tidak saya miliki begitu. Itulah yang menjadi hal yang cukup saya respect juga dari Bang Hasbi. Terima kasih telah menjadi penghubung kami antara mahasiswa dan pihak desa terutama. Untuk Bang Hatta, aku lebih banyak gak sukanya sih karena gendit banget. Genditnya parah sih, tapi lucu. Aduh lucu banget. Bisa-bisanya gendit ke cewek gitu. Tapi ya emang untuk intensinya bercanda kan. Tapi parah sih itu. Kalau ngegodain terus juga kalau ngebully Suti kan sama Bang Dani. Koprak sih.
Aduh, sampai waktu sakit kemarin kan apa Bang Hatta juga nih sering berdebat sama cewek. Aduh, itu sakit sekali sih. Aku udah kesakitan, yang lainnya berisik. Aduh, tapi nggak apa-apa. Apa cukup menghibur juga sebenarnya. Di apa? Bukan berarti aku mandang buruk juga enggak, tapi ya itu tadi cukup menghibur lah. Terima kasih atas hiburannya selama ini Bang Hatta. Untuk Bang Ahmad, aku kadang gak nyambung sebenarnya, nggak sama Bang Ahmad, sorry. Soalnya sulit, entah kenapa ya, aku nggak tahu, mungkin akunya yang juga pendiam gitu kan. Terus Bang Ahmad cukup banyak bicara dan jokes-jokesnya itu terlalu receh, jadi aku kadang gak ngerti gitu. Receh itu. Tapi ya sedikit lebih baik, sedikit kurang, lebih banyak juga hampir sama kayak Bang Hasbi, sangat apa aktif untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi juga terima kasih atas apa kinerjanya dalam menghubungkan kami bersama masyarakat di Desa Kuala Lagan ini. Aduh lucu sih. Ya maaf kalau kadang nggak nyambung. Terus untuk yang cewek untuk Mbak Noni, mungkin aku nggak tahu kenapa, tapi ya aku nggak tahu ini video urutan berapa, tapi udah mungkin diwakilkan juga yang lainnya. Ada kesan egoisnya sedikit egois. Aku nggak tahu. Tapi emang yang paling berasa, sangat terasa sekali mendarah daging. Udah bikin saya itu sih, cuman mungkin aku tidak membahas usia juga, tapi emang pada faktanya emang Kak Noni yang lebih tua, jadi mungkin secara usia jadi cukup egois. Tapi aku juga nggak tahu kenapa, cuman aku juga merasakan kebaikan dari Kak Noni selama aku sakit terutama. Jadi ya memang tiap manusia ada baik buruknya lah. Terima kasih udah bantu ngerawat Niko waktu sakit kemarin. Lalu untuk yang Kak Suti, sebenarnya aku sedikit sih untuk deskripsi kesan yang bisa aku sampaikan, soalnya lebih banyak interaksi kalian Kak Suti dengan Bang Dani banget. Itu aku lebih mengarah ke trilogi itu, 3 orang ini, jadi kesannya sama dengan Bang Hatta yang masih sama. Terus mungkin ada fakta juga kalau yang menyebutkan setelah Kak Suti datang masakan lebih enak, itu ya cukup fakta sih. Ya makasih atas makanan yang telah dibuat, enak, nanti kirimin kalau aku udah di Jawa. Terus untuk Kak Rani baik sih, ya Kak Rani baik. Jadi apa ya baik aja gitu. Karena baik jadinya mungkin flat gitu aja ya, nggak jahat ya enggak, tapi yang baik banget juga enggak, jadinya kerasa flat aja gitu. Ya udah baik. Ya tapi yang pasti saya suka senamnya, sungguh kerasa sekali effort yang diberikan kepada kami. Terima kasih telah membuat badan kami sehat selama KKN kebangsaan ini, dengan senamnya tentunya. Semoga lancar ya untuk kedepannya. Untuk terakhir Kak Ama, ya mungkin Miko lebih ke arah minta maaf untuk Kak Ama. Kak Ama ini memang cantik bener, nggak denial. Cuman ya karena kecantikan itu yang jadi primadona Anda gitu ya. Jadi mungkin Miko maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Itu hanya mencoba mengetes sekaligus bercanda, barangkali bawa perasaan kan itu bonus. Tapi enggak, masih muda, kita tidak perlu memikirkan hal itu sampai ke sana. Lebih baik pikirkan karir. Asik. Semoga lancar untuk kedepannya Kak Ama, dan tetap cantik untuk kedepannya sih. Udah. Dan Kak Ama juga yang paling cukup kompeten dalam cewek, terutama dari segi berbicara saat evaluasi. Terima kasih, kami apresiasi. Mas Agung itu cocok jadi pemimpin, cuman harus lebih sabar. Dani itu rajin daripada yang lain, terus cuman suka ketularan virusnya Hatta aja. Dan Hatta itu lucu, gemoy, asik, humoris, bikin ketawa terus. Hasbi orang yang terlalu sosial, tetapi agak kurang sosial terhadap kami perempuan. Ahmad teman di posko yang paling friendly, asik, dan orang pertama sekali ngobrol di posko. Terus ada Miko itu orang yang cuek dan mungkin agak sedikit pemarah mungkin. Untuk Kak Rani itu teman posko yang paling friendly, yang paling sabar dan mengikuti semua arus. Untuk Kak Suti, pinter masak, humoris, dan
paling suka sama ketawanya. Dan buat Kak Noni agak sedikit egois, keras kepala, tapi asik dan perhatian. Agung musuh debatku, nggak sampai musuhan sih, ngajak berantem gue. Terus si Dani, adik Dani. Ahmad yang paling best sih, rajin, nggak banyak omong. Terus tapi kalau bucin buat ilfil. Terus siapa? Miko kayak punya dunianya sendiri. Terus Hasbi itu idolanya cewek-cewek lagan, kayaknya sampai cewek-ceweknya pun, cewek pacarnya emang idolanya juga. Terus siapa? Kata psikopat. Udah itu Rani, senam terus Ran, kami mau tidur. Suti, masak terus Ti biar kami makin enak. Ama teman debatku juga ini. Udah. Ya, saat video ini direkam, pengalaman buruknya yang pertama ini tadi sebelum rekaman aku dikejar anjing sih. Tapi jujur, Karena naik pompong itu pertama kali dan kayaknya terakhir kali sih di sini. Naik pompong itu nggak buruk sih, tapi serem. Tapi lama-kelamaan ternyata hidup di desa itu juga luar biasa. Keakrabannya, kekeluargaannya itu sangat kental. Agak sih, nyamuk ini luar biasa, ini badan nih. Habis ini korengan semua. Paling tidak saya cuma ada luka-luka sedikit, baru mau sembuh. Luka lagi karena kita setiap hari kerja lembur bagai kuda. Buruk ya mungkin menghadapi permasalahan sehingga kadang-kadang susah untuk kontrol emosi yang seharusnya tidak saya sampaikan, tidak saya tunjukkan. Pengalaman Bisa bergabung dengan teman-teman dari seluruh Nusantara lah. Tentunya Terus pemuda yang cepat akrab dan teman-teman juga cepat akrab dan ya. Jauh. Jauh dari orang tua. Terus di desa orang yang nggak kita kenal gitu. Tapi jadi pengalaman baik lah buat aku. Kemudian kalau pengalaman buruk ya. Kadang orangnya sih suka nakut-nakutin sendiri, jadinya kalau kemana-mana tuh kayak ditakutin. Pengalaman yang baik di sini itu pas 17 Agustusan sama pas makrab. Yang buruknya cuman agak sih. Satu hal yang semua masih belum tahu, mungkin Miko belum cerita kalau Miko ini duta kampusnya ITS tahun 2020. Mungkin karena Miko ganteng. Mantap. Cengeng sih. Pokoknya apapun itu kayaknya kami bakal susah nangis kalau misalnya Atau mungkin aku ini orangnya gampang marah. Dan aku itu apa ya, kalau ada yang aku nggak suka itu pasti mukaku itu langsung langsung asam itu. Kalau orang nggak ada yang mulai, pasti Rani bakal diem. Kalau orang mulai, baru Rani ikut-ikut. Saya malam itu bergadang, mereka tidak tahu saya mengapain. Saya jaga malam, saya bermain dengan pemuda. aku adalah orang yang cengeng, tapi aku berusaha menutupi itu sehingga orang tidak tahu. Kalau saya orang itu mudah ngambekan. ini sebenarnya suka masak dan suka juga makan. Orang nggak tahu tentang aku sering pakai sabun kalian yang di atas drum. Kemudian pesan kepada masyarakat Desa Kulagan khususnya, terima kasih telah menyambut kami dalam kehangatan selama Tetaplah humble dan baik kepada pendatang. Yang bisa bermanfaat untuk desa ini. Rani berharap kita Posko 22 KKN Kebangsaan 2021 bisa memberikan kesan terbaik, bisa diingat
oleh Desa Kuala ini? Menerima kami selama 1 bulan di sini, dan insya Allah mudah-mudahan berharap besar apa yang kami sampaikan di sini itu berguna dan dapat menjadi amal jariah bagi kami karena telah mengabdi di Desa Kuala Lagan ini. Itu mungkin sama dengan yang lain. Mohon dijaga sih untuk hasil kerja keras kami. Jujur Miko nanti bakal kembali ke sini lagi, Miko janji sih. Tapi ya kurang tahu juga berapa lama. Mungkin waktu Miko sudah menikah. Maaf kalau kami ada salah baik sengaja atau enggak. Dibangunkan sama Mas Agung itu sangat berkesan, dan tentu juga ketika pagi-pagi dengar teman-teman cewek masak di dapur itu luar biasa, itu hal yang pasti akan dirindukan gitu. Dan juga pasti ketika kita mau pergi kita pasti ngantri di kamar mandi. Biasa kalau udah ada yang jalan di kamar mandi itu pasti yang di dalam sudah teriak-teriak gitu, ada orang gitu. Itu pasti akan. Berterima kasih kepada Kepala Desa Kuala Lagan yang seperti orang tua kami sendiri di sini, kepada Pak Kades Ridwan dan Pak Sekdes serta seluruh perangkatnya yang sangat luar biasa. Mereka sangat terbaik bagi kami. Jika tidak ada mereka, mungkin program-program kami tidak terlaksanakan, dan kami titip proker utama kami mangrove tetap harus dilanjutkan oleh pemuda. Pemuda bisa, pasti bisa. Terima kasih buat Kak Ani, terima kasih buat Widya, terima kasih buat Bang juga, Bang Sapa, Bang Sam, Bang Rudi, Bang Taufik, Pak Kades, Pak Sekdes, pokoknya semuanya lah kami terima kasih banyak atas bantuannya selama ini, dan insya Allah pemuda-pemudi di sini kompak, terus masyarakatnya ramah-tamah, ya oke banget. Tapi pesannya itu sampahnya terus lebih semangat, soalnya daerah Desa Kuala Lagan ini potensinya besar, jadi diharapin masyarakatnya punya keinginan untuk maju. Kemudian kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Lagan, terutama kepada kepala desa, kemudian perangkatnya, Pak Sekdes, semuanya, pemuda, pemudi, tetangga, ya Bang Kalo, Kak Nur, Kak Ani, Kak Widya, dan Khairul, Khaira. Ya terima kasih karena sudah menerima kami di Desa Kuala Lagan. Dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan yang tidak berkenan mungkin atas tingkah laku kami, mohon dimaklumi. Dan besar hati kami, ya kami dianggap keluarga di sini. Dan juga saya berpesan kepada adik-adik desa, semangat sekolahnya, jangan putus pendidikan. Pada Dimas, Indra, Baso, dan Hairul, sukses ya, semangat belajarnya. Itu aja sedikit mungkin, walaupun sebenarnya banyak sekali kesan yang bisa saya sampaikan, tapi nanti videonya terlalu panjang. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan sulit.
berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa KKN Kebangsaan Posko 22 Desa Kuala Lagan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Kuala Lagan yang telah menerima kami dalam waktu 1 bulan. Posko 22 KKN Kebangsaan dari mantap turunkan